Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night is Christmas. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Hey! Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Woo! It's Christmas. I gotta celebrate. It's Christmas. Woo! Hey! Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya.
Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. menjadikan setiap kami lebih dari pemenang. Engkau Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Bahkan di bulan ini ya Tuhan, di bulan terakhir di tahun 2020,
Engkau masih menunjukkan kebaikan-Mu. Engkau masih menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengan apa kami balas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, selain kami bawa hati kami yang menyembah. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Dengan penuh syukur di hadapan Tuhan, sembah Dia. Mari berterima kasih kepada Tuhan buat setiap kebaikannya, buat kasih setianya. Oh, Dia nyatakan bagi hidup kita. Hiralabaya shekerelaba, hiralabaya sheralaba. Tidak dapat kami balas kasih-Mu selain sembah pujian kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, hiralabaya she.
angkat kedua tangan saudara. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Jemaat Tuhan saja dari rumah-rumah. Sekali lagi. Umat-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur selamanya, selamanya. Sorakan haleluya. Dengan apapun besar dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami
Terus sembah dia saudara. Oh dari rumah-rumah. Terus bawa hatimu. Hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati yang rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Terus bawa penyembahanmu yang terbaik. Oh rabakaralabaya syakaralabaya ralabakini. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Mari sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan di hadapan Tuhan. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar
Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta Yesus. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari sama-sama angkat kedua tangan kita dalam berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami mengangkat kedua tangan kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Bangsa di mana Tuhan tempatkan setiap kami. Bangsa di mana Tuhan tempatkan setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Indonesia ya Bapa. Oh Indonesia di tangan-Mu ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang memulihkan ya Bapa. Oh biar damai sejahtera turun atas Indonesia ya Tuhan. Kami tolak segala roh-roh perpecahan ya Tuhan Yesus. Yang mencoba mengambil damai-Mu, damai sejahtera-Mu dari bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak kuasa roh perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya COVID-19 akan segera berlalu ya Tuhan. Sebab kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga Tuhan Yesus. Berdoa buat setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan. Mulai dari presiden beserta wakilnya, menteri beserta jajaran pemerintahan. Dari yang teratas maupun yang sampai yang terkecil ya Tuhan Yesus. Semuanya mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Semuanya Tuhan takut akan Engkau ya Bapa. Semuanya mengambil keputusan yang berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemimpin kami Tuhan di gereja ini Bapa. Berdoa bagi Bapak Nikono Toroharjo ya Tuhan Yesus, gembala kami. Oh Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, buat hatinya Tuhan. Terima kasih hatinya begitu mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Engkau yang berikan ia kekuatan lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau yang berikan hamba-Mu lebih lagi hikmat ya Bapa untuk menuntun setiap kami umat-Mu masuk dalam masa perkenanan Tuhan. Oh berkati juga wakil-wakilnya Tuhan. Biar hamba-hamba-Mu ini boleh Engkau pakai Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Bahkan kami berdoa buat gembala kami Tuhan, pemimpin kami di tempat ini Bapak. Bapak yang Peter Pangaribuan ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih buat hamba-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Engkau yang berkati hamba-Mu lebih lagi Bapak. Kesehatannya, keluarganya Bapak. Bahkan wakil-wakilnya ya Tuhan Yesus. Semuanya ada di dalam tangan-Mu. Semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat hadirat-Mu yang sungguh indah. Kami boleh memuji memuliakan Engkau. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Tiba saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, mari Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami membuka hati lebih lagi. Biar firman Tuhan boleh mengajar setiap kami. Boleh menegur setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara,
selamat hari Minggu. Senang berjumpa saudara kembali di dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Bagaimana keadaan saudara? Kami tentu berharap bahwa saudara ada di dalam keadaan yang baik dan sukacita serta ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan Yesus yang setia. Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki beberapa bulan ini untuk tetap beribadah online saudara, dan kita juga sudah berada di dalam minggu kedua di bulan Desember ini, berarti 3 minggu lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2020, tahun yang penuh perjuangan saudara. Dan puji Tuhan pada tahun 2021 kita tahu bahwa Gembala pembina kita sudah memberikan satu tema, yaitu adalah The Year of Integrity atau tahun integritas, saudara. Saudara, kalau kita melihat sedikit ke belakang, saudara, bagaimana tahun-tahun yang sudah kita lewati, mungkin belasan ataupun 10 tahun ke belakang, saudara, kita melihat berbagai tema yang sudah kita gereja Tuhan alami, saudara. Beberapa hal yang sudah saya catat, diantaranya adalah semenjak tahun 2016 ya, misalkan kita mundur 5 tahun saja saudara, itu adalah tahun pembebasan seutuhnya, kemudian tahun mujizat dan penuaian, kemudian tahun permulaan yang baru, tahun kelahiran yang baru, dan juga yang terakhir tahun 2020 ini adalah tahun dimensi yang baru saudara. Kalau kita semua bisa refleksikan dan kita merenungkan kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa hampir 10 atau belasan tahun ini itu adalah tahun-tahun anugerah Tuhan yang berlimpah buat kita gerejanya, ya, the year of the grace of the God, ya, bagaimana Tuhan melimpahkan kita dengan kasih setia yang luar biasa saudara. Dan kalau kita merenungkan daripada tema tahun ini, tahun 2020 saudara, itu adalah tahun integritas. Itu berarti adalah bukan lagi Allah yang memberikan anugerah ataupun kasih setianya, tetapi kita yang harus meresponi sekarang, gereja Tuhan saudara. Jadi gereja Tuhan sekarang harus berubah, memiliki integritas saudara, yaitu mungkin kalau saudara baca di dalam Alkitab saudara, di dalam Kidung Agung saudara, Kidung Agung 1 dan juga Kidung Agung 2 itu dikatakan mempelai pria dan mempelai wanita itu bersaut-sautan menyatakan kasihnya saudara. Jadi kalau tahun-tahun yang sudah silam kita merasakan kasih Tuhan dengan luar biasa, that is the period of the grace of God. Dan sekarang adalah tahun the year of offering, bagaimana kita mempersembahkan kepada Allah gerejanya saudara, sebagai gereja yang harus berubah dan gereja yang menjadi lebih baik, yang hidup memiliki integritas saudara ya. Nah itu adalah bicara mengenai kasih antara kita gereja sebagai mempelai wanita kepada mempelai prianya, yaitu Kristus yang akan menjemput kita di awan-awan nanti saudara. Saudara, mungkin kalau kita bicara mengenai integritas ya saudara, mungkin saya tidak mengerti apakah saudara mengerti atau tidak hal ini, tapi baik mari kita lihat sedikit daripada firman Allah dan juga dari beberapa pengetahuan ataupun literatur bagaimana sih sebenarnya integritas ya saudara. Saudara, pertama kalau mungkin kita baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kira-kira integritas itu berbicara mengenai suatu mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dari kemampuan yang memancarkan kewibawaan ataupun kejujuran saudara ya. Ya itu suatu kesatuan yang utuh saudara. Dan kemudian dari literasi lain kita lihat bahwa integritas itu adalah konsistensi ucapan, perasaan, pikiran, dan juga tindakan melalui suatu kebenaran ataupun kebaikan. Dan kita tahu bahwa kata integritas itu juga berasal daripada bahasa Latin, daripada akar kata yaitu integer, yaitu adalah suatu yang utuh ataupun lengkap. Dan kalau kita melihat lagi referensi lain saudara, di dalam bahasa Inggris itu di dalam Oxford Dictionary itu dikatakan integrity is the quality of being honest and having strong moral principle. Moral uprightness, the state of the being whole and undivided. Jadi adalah suatu keunggulan daripada moral yang utuh ya saudara. Dan kemudian kita tahu kita harus kembali kepada akar daripada pengetahuan kita untuk kita melihat di dalam makna daripada integritas ini daripada firman Tuhan saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan makna-makna daripada Ibrani yang berkaitan dengan integritas itu berasal dari akar kata tumah atau tam ataupun takmin yang berarti sesuatu yang penuh, lengkap ataupun utuh. Dan biasanya kalau kita lihat dari beberapa kitab-kitab yang memuat mengenai satu yang utuh itu biasanya adalah dari hewan-hewan persembahan saudara. Jadi berbicara mengenai sacrifices, penyediaan sesuatu yang harus dikorbankan kepada Allah, itu adalah yang menggambarkan kemurnian yang tidak tercela. Nanti saudara bisa lihat di dalam Keluaran 12 ayat 5, kemudian juga di dalam Keluaran 29 dan juga di dalam Imamat
3 ayat 6 saudara. Ya, jadi kita harus mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang utuh, yang sempurna dan yang murni saudara. Seperti firman Allah katakan, persembahkanlah hidupmu sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Nah itulah sebenarnya integritas ya saudara. Dan integritas sendiri akhirnya kita tahu itu dirusak oleh dosa ya. Bagaimana iblis itu merusak integritas, kesatuan pikiran, kekudusan manusia ya lewat kejatuhan manusia. Dan juga kita melihat bagaimana contohnya adalah seperti Abraham ketika dia menipu Abimelek saudara ya. Kita lihat di dalam Kejadian 20 gitu, dia tidak mengakui istrinya saudara. Nah itu adalah suatu kejatuhan daripada integritas saudara. Dan juga kalau kita melihat ternyata contoh daripada integritas itu juga bicara mengenai pemulihan iman sampai dengan saat ini yang menjadi satu kekuatan percaya kita, yaitu bagaimana integritas Abraham itu diuji ketika dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Nah ternyata itu berhasil dilewati oleh Abraham dan itu masih menjadi berkat. Dan kita tahu sekarang integritas itu berbicara mengenai orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah secara utuh sehingga berkat Allah itu turun ya. Dan kita belajar bagaimana Allah sendiri itu adalah sumber ataupun contoh yang sempurna mengenai integritas itu sendiri. Kita baca di dalam Yosua 21 ayat 45 saudara ya. Itu dikatakan firman Tuhan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi ya, semuanya terpenuhi. Nah ini adalah bicara mengenai absolut ataupun kondisi dan sifat Allah itu yang sempurna, yang selalu memenuhi segala sesuatu yang dia janjikan ya, yaitu kasih dan anugerahnya bagi kita semua, saya dan saudara ya. Kemudian kita lihat juga saudara bagaimana Allah itu adalah sumber integritas tertinggi yang sempurna saudara, yaitu di dalam Ibrani 13 ayat 8 saudara ya. Dikatakan apa saudara? Mungkin kita sering baca ayat firman Tuhan ini, dikatakan Yesus Kristus itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, Allah kita yang konstan ya. Dan dikatakan juga di dalam berbagai tafsir, the Lord is a transcendental ya. Dia adalah Allah transcendental, Allah yang melampaui pikiran ataupun kemampuan nalar manusia berpikir, karena dia adalah Allah yang sempurna di dalam segala hal saudara ya. Baik saudara, kita sudah belajar tadi mengenai apa makna daripada integritas yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan saudara, sebagai persembahan yang kudus. Saudara, mungkin lebih lanjut kalau kita mau belajar lagi, nanti kita akan masuk ke dalam satu kondisi integritas, bagaimana kita gereja Tuhan, saya dan saudara, kita harus berubah dan kita memiliki satu paradigma integritas yang berjalan di dalam kehidupan kita supaya kita memasuki tahun ini memiliki pribadi dalam integritas yang baik di hadapan Tuhan saudara. Yang pertama, apakah pribadi yang memiliki integritas itu saudara? Kita akan lihat bahwa pribadi yang memiliki integritas itu pertama, pikiran, perkataan dan perbuatannya itu sama ya. Kemudian yang kedua itu adalah pribadi yang konsisten untuk berbuat benar, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat saudara ya. Dan yang ketiga itu adalah pribadi yang menjadi teladan ya dari perbuatan benar saudara ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah pribadi yang bisa dipimpin saudara. Jadi tidak hanya banyak orang ingin memimpin, tetapi dia tidak bisa dipimpin saudara ya. Dan yang kelima adalah orang berintegritas itu memiliki hasil pekerjaan yang teruji dari waktu dan masalah saudara ya. Mungkin singkat waktu kita akan belajar mengenai poin yang pertama, yaitu pikiran, perkataan dan perbuatan yang sama saudara. Kita akan lihat mungkin saudara di dalam 1 Samuel 12 ayat 3 saudara ya. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan ini, Samuel itu berdiri ya di dalam masa akhir tugasnya dia sebelum dia mengakhiri tugas kenabiannya dan digantikan oleh Saul. Samuel itu berdiri di hadapan umat Israel. Kemudian dia berkata, berikan kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan ya, dan di hadapan orang yang diurapinya ya. Lembu siapa yang sudah pernah aku ambil ya, atau keledai siapa yang pernah aku ambil ya. Siapa yang pernah aku peras ya, siapa yang pernah aku perlakukan dengan kekerasan, dan dari tangan siapakah sudah aku terima sogok ya, sehingga aku harus tutup mata, aku akan mengembalikannya. Dan kemudian kita tahu ayat selanjutnya firman Tuhan berkata, umat Israel berkata, tidak, kamu tidak pernah melakukan dosa apapun. Saudara, kita tahu itu adalah integritas ya. Jadi segala sesuatu yang dipikirkan oleh Samuel, dirasakan, dikatakan oleh Samuel sebagai hakim Israel. Hakim Israel saudara, kalau kita baca di dalam firman Allah itu memiliki kekuasaan yang lebih kurang sama sebagai raja saudara. Dia dengan mudah bisa mengambil hak atau mungkin tanah atau lain sebagainya saudara, untuk
dia boleh gunakan, saudara. Tetapi itu segala sesuatu yang salah itu tidak dilakukan oleh Samuel, saudara. Dan kita tahu integritas dalam kehidupan Samuel itu turun dari ayahnya Elkana, saudara, dan juga dari ibunya Hana. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Samuel 1, Elkana itu setiap tahun di dalam kehidupannya dia mempersembahkan, dia menyembah Tuhan di Silo, ya saudara, tempat tabut Allah ya. Jadi terlepas daripada kondisi anak Imam Eli pada saat itu yang banyak berbuat dosa, kalau kita baca di dalam 1 Samuel 2 dan seterusnya, ya Elkana ini tidak mengambil pusing, saudara. Jadi keadaan kondisi yang tidak baik di dalam rumah Tuhan sekalipun itu tidak menyuruhkan dia datang untuk menyembah Tuhan. Demikian juga Hana, ya dia konsisten dan dia tetap memiliki integritas Allah untuk tetap menyembah sehingga Allah akhirnya memberikan anak, yaitu Samuel, saudara. Jadi kita belajar ternyata integritas itu turun juga dari orang tua dan juga turun daripada pemimpin rohani. Kenapa? Karena Samuel itu hidup bersama Imam Eli, saudara ya. Jadi Imam Eli itulah yang mengajarkan Taurat, mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan itu masuk dan menjadi satu refleksi yang begitu sempurna di dalam kehidupan Samuel, saudara ya. Kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu bagaimana konsisten untuk berbuat benar terlihat atau tidak. Dan kali ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang kita sudah kenal baik, itu adalah Daniel, saudara ya. Nah Daniel ya, dia adalah pribadi yang luar biasa, saudara, yang kita tahu akhirnya dia melayani raja asing, saudara, kerajaan Media Persia. Dia hidup tercatat di dalam kitab Daniel itu sampai dengan 4 raja, saudara, mulai dari Raja Yoyakim, Nebukadnezar, Belsyazar, dan Darius, saudara. Luar biasa, saudara ya. Kita mau tahu apa yang dilakukan Daniel di dalam konsistensi integritasnya. Dia hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan, saudara ya. Kita lihat di dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel tidak menajiskan diri dengan makanan raja, saudara. Jadi dia memelihara hidupnya sesuai dengan firman Allah, tidak berbuat dosa, saudara, melanggar firman Tuhan ya. Dan dikatakan bahwa tidak memakan makanan raja itu malah membuat Daniel menjadi semakin sehat, menjadi semakin baik, saudara ya. Dan juga kita tahu Daniel punya tiga kali waktu di dalam satu hari dia memuji dan dia menyembah Tuhan, dia menghadap Allahnya menuju kepada Yerusalem, saudara. Sehingga dia tidak pernah surut kekuatan rohaninya, saudara. Tidak terlihat sekalipun dia tetap menyembah Tuhan, saudara. Mungkin juga kita ingat ada satu nyanyian sekolah minggu ya, saudara. Daud 7 kali dalam sehari ya aku memuji-muji Tuhan, saudara. Sama juga seperti Daud, saudara ya, 7 kali lebih kurang dalam satu hari ya dia memuji-muji Tuhan, saudara ya. Dan dia orang-orang Yahudi, kita tahu mereka menghadap kiblatnya yaitu Yerusalem, kota suci Allah, saudara. Jadi baik terlihat ataupun tidak terlihat, saudara, kita kembali ke Daniel ya. Integritas itu ya yang dibuat oleh Daniel itu menurunkan berkat dan pembelaan Allah pada hidup Daniel, sehingga dia menjadi berkat bahkan pada bangsa lain, saudara ya. Kemudian juga lewat integritasnya Tuhan memperlihatkan wahyu, saudara. Itu sama seperti Tuhan Yesus katakan, berbahagia malah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, saudara. Dan juga sama seperti Daniel, karena dia menguduskan hidupnya maka dia bisa melihat Tuhan, saudara. Dia melihat surga terbuka dan dia melihat kejadian dan wahyu-wahyu sampai dengan akhir zaman, saudara. Jadi kalau kita melihat contoh daripada Daniel, tentu kita akan tahu bahwa terlihat ataupun tidak terlihat, saudara, kita harus tetap mengerjakan kehendak Allah, saudara ya. Dan kemudian kita masuk kepada yang ketiga, bagaimana seorang pribadi yang berintegritas itu memiliki pribadi yang mengajar ataupun memimpin itu dari perbuatan kebenarannya, saudara. Saudara, ternyata bahwa integritas yang saudara seorang miliki ya itu akan terimpartasi kepada orang lainnya, saudara ya. Nah ini, saudara, kita sebagai bahan untuk Bible study juga buat kita semua. Itu kita akan melihat di dalam 1 Samuel 21 ayat 5, saudara. Itu cerita mengenai Daud ketika Daud datang kepada Abimelek yang ada di kota Nob, saudara ya. Ya ketika itu Daud beserta dengan pasukannya mau masuk ke dalam bait suci ya. Nah kemudian untuk seorang masuk ke dalam kemah suci di sana, saudara, itu perlu dikuduskan, saudara ya. Dan kita baca di dalam 1 Samuel 21 ayat 5 apa yang terjadi dengan Daud ya. Dikatakan Daud menjawab imam itu, yaitu Abimelek ya. Daud menjawab imam itu dan katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala ya. Apabila aku maju berperang,
tubuh orang-orangku ini tahir. Jadi semua prajurit yang mengikuti Daud itu dikuduskan, tubuhnya tahir, saudara ya. Sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Nah, luar biasa, saudara ya. Itu yang menjadi bahan perenungan kita, dan kita bisa mengerti bagaimana Daud menguduskan seluruh daripada pasukannya, saudara. Saudara, dari tempat ini saya mengajak kita untuk kita bisa melihat kembali pelayanan kita, kehidupan kita, orang-orang yang saudara layani, apakah mereka dikuduskan dan mereka juga layak ya. Kita bicara dalam konteks bagaimana Daud tidak hanya sebagai pribadi dia kudus di hadapan Tuhan ya, sampai Tuhan berkata Daud itu orang yang berkenan di hatinya, the man after my own heart dikatakan. Bahkan juga tidak hanya itu, tetapi Daud juga dikatakan dia biji mata Tuhan, the apple of the God's eye, ya, betapa berharganya Daud ya, dan kekudusan yang Daud miliki ya, kita baca di dalam Mazmur ya, doa-doa Daud semua ya, dari 150 pasal hampir 100 itu ditulis, itu adalah pengudusan bagaimana penyembahan Daud kepada Tuhan, dan itu terimpartasi saudara kepada orang-orang yang mengikuti dia dan orang-orang yang sekeliling Daud ya. Ya, kita lihat luar biasa, prajurit-prajurit ini dikuduskan semua saudara, makanya tidak heran mereka selalu menangkan pertempuran ya. Orang-orang berkata Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud membunuh musuh, mengalahkan musuh beribu-ribu laksa saudara. Itulah sebabnya, itu rahasia kemenangan Daud karena dia menjaga kekudusan Tuhan ya. Jadi seorang pemimpin itu menjadi teladan bagi orang-orang yang diikutinya. Kemudian juga kita melihat juga bagaimana Daud itu mempersembahkan yang terbaik selalu buat Tuhan. Bagaimana Daud mendapatkan air itu waktu dari perigi di Bethlehem ya. Itu ada di dalam 2 Samuel 23 ayat 15-16 ya. Air yang begitu berharga yang didapat oleh anak buahnya dengan menerobos pasukan Filistin ya, itu dipersembahkan buat Tuhan, dia gak jadi minum saudara ya. Dan itu takut akan Tuhan itu dia tularkan kepada prajurit-prajuritnya, kepada panglima-panglimanya saudara. Dan takut akan Tuhan ini ya, itu juga nanti akan terimpartasi saudara ya. Jadi kalau kita tahu anak-anak ya khususnya itu adalah peniru yang paling ulung daripada orang tuanya saudara. Demikian juga domba-domba gembalaan ya, itu paling mudah mengikuti bagaimana gembalanya bersikap saudara ya. Sampai akhirnya kita tahu daripada hukum yang tertinggi yang Tuhan Yesus katakan, yang mungkin itu adalah hukum manusia yang tidak pernah dikatakan oleh siapapun juga, itu di dalam Lukas 6 ayat 31 apa dikatakan oleh firman Tuhan itu, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang juga perbuat kepadamu ya, perbuatlah juga kepada mereka. Amin saudara. Jadi kalau kita tahu kita ingin dihormati, kita ingin tim kita, pelayanan kita itu dikuduskan, berangkat daripada hidup kita sendiri saudara ya. Jadi saya juga sempat mendapatkan satu komplain ya dari ada jemaat bicara ya, Pak setiap pagi saya itu kirim renungan harian Pak ke dalam WA group begitu ya, tetapi kok gembala saya kok enggak gitu. Nah, saudara, enggak ada di sini saudara ya, ada di tempat lain saudara ya. Ya jangan seperti itu saudara ya. Saudara harus menjadi teladan saudara. Kalau orang-orang membaca 1 hari 2 atau 3 pasal, saudara harus baca 10 pasal saudara. Saudara harus menjadi teladan supaya mereka juga mengikuti kesalehan hidup saudara ya. Amin saudara. Nah, saya kira ini bisa dimengerti ya. Dan juga kita masuk ke dalam poin yang keempat, bagaimana seorang berintegritas itu adalah pribadi yang bisa dipimpin saudara ya. Nah, kita mau lihat ini, case ini dari Lukas 7 ayat 1-10 itu cerita mengenai seorang perwira Romawi saudara yang hambanya sakit dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, baiklah aku akan datang ke rumahmu ya. Nah, singkat kata kemudian perwira ini menyampaikan kepada orang yang berbicara kepada Yesus ya, bilang sama guru itu, nggak usah datang ke rumahku, saya ini seorang prajurit ya, kalau saya bicara kepada anak buah saya datang, dia akan datang. Demikian juga saya juga kepada kepada panglima saya, kalau dia panggil saya pasti datang, lebih kurang seperti itu saudara. Dan kemudian utusan itu menyampaikan kepada Yesus, dan apa yang terjadi saudara, Yesus geleng-geleng kepala ya saudara. Yesus geleng-geleng kepala, dia bilang, belum pernah aku melihat iman seperti ini di tengah orang Yahudi. Apa sebenarnya yang dipikirkan dalam pikiran Yesus? Betapa orang tentara ini, bukan orang Yahudi, dia tentara perwira Romawi ini, dia mengerti hierarki saudara. Dia bisa diatur saudara. Dia takluk kepada pimpinan saudara ya. Nah seberapa jauh di antara kita yang bisa melihat ya,
terjadi pertikaian, perpecahan di gereja saudara, yang ada jemaat yang bertengkar atau berseteru dengan gembalanya, akhirnya membuat jemaat baru dan lain sebagainya, menjadi satu pertikaian, perpecahan saudara. Ini diakibatkan karena tidak bisa dipimpin saudara ya, tidak mau menaklukkan diri saudara ya. Bahkan juga di dalam Matius 22 ayat 21 ya, satu ketika orang-orang datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, apakah kami harus wajib juga membayar pajak kepada kaisar? Nah, kemudian Tuhan Yesus katakan, ini diambil satu mata uang ya saudara, dia katakan, gambar siapa ini? Ya, ini gambar kaisar tentunya. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang harus kamu berikan kepada Allah saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita tuh untuk bisa diatur saudara, untuk takluk dan bisa dipimpin ya. Orang yang bisa dipimpin adalah orang yang taat kepada hukum saudara ya. Dan sekali lagi, orang yang bisa dipimpin adalah orang yang taat kepada hukum ya. Dia tidak semena-mena menganggap dirinya lebih tinggi daripada hukum ya. Di mana-mana kasus terjadi saudara ya, yang kadang-kadang membuat hati kita sedih saudara, karena ya banyak pejabat-pejabat orang yang dengan atribut mereka adalah anak Tuhan saudara ya, tetapi terlibat dengan korupsi, dengan sogok dan lain sebagainya. Kita udah belajar tadi ya, ini nggak terlihat yang namanya sogok itu pasti di belakang saudara ya, sehingga dia membelokkan hukum saudara ya. Nah, hal ini yang terjadi ya, tapi seorang yang taat pada Tuhan yang bisa dipimpin, mereka tidak akan melanggar dan menabrak hukum saudara ya. Kemudian yang kelima, ini adalah pekerjaan orang berintegritas itu akan teruji daripada waktu dan masalah saudara ya. Kita tahu semua di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 sampai 15 saudara, kita mungkin sering kita baca ya. Ini adalah bagaimana pengujian lewat hari Tuhan ya. Dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan tampak ya, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api tersebut ya. Jika pekerjaan seorang dibangun dan tahan uji, dia akan mendapat upah, tapi pekerjaannya terbakar dan dia akan mendapat dia akan selamat. Tetapi jika seorang tidak tahan uji, dia akan terbakar ya. Orang itu sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api saudara. Nah, ini sebenarnya firman Tuhan itu mengajarkan setiap pelayanan kita saudara ya. Dengan apa kita letakkan dasar saudara ya. Tuhan Yesus ajarkan, dirikan bangunan di atas batu karang, supaya ketika badai angin datang itu bangunan itu nggak rubuh ya saudara. Jadi letakkan setiap pelayanan saudara itu ada di atas dasar firman dan kebenaran. Bukan di atas dasar ego saudara, bukan di atas dasar ambisi saudara, ambisi manusia. Sehingga yang terjadi apa saudara? Ya mungkin kita tidak sadari bahwa akhirnya ambisi manusia itu membuat, ya katakan perintisan jemaat, saya nggak mengerti saudara. Ataupun mungkin saudara diserahkan tanggung jawab untuk menggembalakan ya dan lain sebagainya, mulai dari mungkin ketua seksi yang paling kecil, atau bahkan sekolah minggu sekalipun saudara ya, atau mungkin di dalam komunitas sel saudara ya. Letakkan dasar firman dan doa yang kebenaran saudara ya. Selalu ajarkan doa, selalu ajarkan kebenaran saudara, bukan daripada ambisi pribadi saudara. Saya percaya tidak ada di antara setiap saudara seperti itu, tetapi mari kita sama-sama belajar saudara ya. Dan di dalam Yohanes 10 kita belajar bagaimana untuk menjadi gembala saudara. Dikatakan ada dua gembala saudara ya. Yang pertama adalah gembala sejati, kata Tuhan Yesus apa? Gembala yang memberikan dirinya mati bagi domba-dombanya ya. Ini adalah gembala sejati yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Bukan gembala upahan saudara ya. Gembala upahan adalah gembala yang akan lari ketika ada serigala. Nah, itu bicara mengenai pelayanan kita saudara. Ketika ada masalah besar, apakah kita lari saudara ya? Tidak saudara ya. Nah, pandemi ini akan memperlihatkan seberapa kuat pelayanan kita yang sudah kita bangun daripada dasar firman Tuhan. Apakah kita membangun dari dasar kebenaran, ya kita membangun daripada dasar persekutuan yang benar dengan Roh Kudus ya, membangun dasar dari kekudusan ya, bukan dari ambisi, bukan dari pikiran manusia saudara, supaya dilihat saudara. Ya, kita untuk hal seperti ini ada dua hal yang kita tahu, itu adalah bicara mengenai jabatan ataupun fungsi saudara ya. Jadi jangan hanya memiliki jabatan ya, sebagai sebagai ketua, sebagai gembala, sebagai pimpinan di mana gitu, tapi nggak berfungsi saudara. Saya percaya tidak di antara saudara tidak seperti itu saudara. Tetapi lebih baik kita berfungsi, kita memiliki fungsi. Sudah nanti jabatan itu akan datang sendiri saudara ya. Dan apalagi kalau kita memiliki jabatan, itu adalah kepercayaan yang harus kita pegang ya. Bagaimana kita menggembalakan domba-domba Tuhan saudara ya.
Kalau kita melihat di dalam kitab Ezra ya saudara ya, Ezra ini adalah seorang ahli kitab ya, mahir sofer ya dalam bahasa Ibrani ya, dia seorang ahli kitab ya, dan oleh karena kesalehan dan mengerti dia mengenai kitab Taurat, maka dia mengajarkan kepada orang Israel yang kembali daripada pembuangan untuk membangun kembali Yerusalem saudara, dan kemudian juga dia menguduskan, dia mengajarkan kebenaran sehingga Israel tembok-tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan itu bisa dibangun tidak hanya fisik saudara, tetapi juga secara lahiriah saudara ya. Nah itu seperti itu saudara, dan beberapa survei pernah saya baca ya di dalam beberapa tahun belakangan bahwa minat untuk membaca Alkitab itu ternyata banyak sekali turun saudara ya, banyak sekali turun. Nah, jangan seperti itu saudara, tetap kita harus kuat setiap hari untuk mempelajari ya, merenungkan siang dan malam setiap kebenaran-kebenaran Tuhan. Di dalam Mazmur ayat 1 dikatakan diberkatilah orang yang selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, dia seperti pohon yang hidup di tepi aliran air, walaupun masa kekeringan ataupun masa apapun juga dia akan tetap kuat saudara. Ya demikian juga orang meletakkan hidupnya di dalam setiap kebenaran Tuhan, yaitu saudara, kita belajar daripada 5 poin bagaimana kita menjadi integritas. Saudara, kita masuk pada bulan September kemarin itu di dalam tahun 5781 ya, tahun Israel itu adalah tahun Pei Alep ya. Tahun Pei Alep itu adalah tahun mulut Allah yang mengajar saudara. Ini juga berbicara mengenai integritas ya. Dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 21 bahwa mati dan hidupnya seorang ya, itu ada mati dan hidup ada di dalam kuasa lidah, dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya saudara. Itu berbicara integritas luar biasa saudara ya, karena apa yang kita ucapkan saudara itu berasal dari pikiran, itu yang harus dikuduskan dan itu harus mengajar kebenaran. Jadi tahun ini kita iya dan kita amenkan, tahun Pei Alep adalah tahun bagaimana kita mengajar orang dengan integritas ya. Integritas dalam hidup saudara itu akan terimpartasi kepada orang lain yang ada di dekat saudara ya. Saudara, mungkin tidak hanya kita bicara mengenai mulut saja saudara. Apa sekarang yang terjadi di dalam fenomena hari-hari ini saudara? Ini saudara, handphone saudara ya. Saudara berbicara itu kata-kata saudara itu ya saudara ketik saudara di media sosial saudara. Itu yang menimbulkan orang karena salah ketik itu bisa masuk penjara saudara. Orang karena salah ketik karena kebencian saudara. Itu bisa berurusan dengan hukum saudara ya. Jadi hati-hati sekali lagi saudara ya. Bagaimana kita berkata-kata dan bagaimana tangan kita berbicara di media sosial saudara ya. Baik saudara, mungkin kita akan masuk kepada bagian terakhir saudara ya. Saya ajak kita semua melihat di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 ya. Dikatakan, nah ini adalah bagaimana kita memulai, mari saat ini hidup kita di dalam integritas yang baru ya. Itu adalah dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, yaitu janji firman Allah ya. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani ya. Dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Ya mari kita tinggalkan tahun 2020 ini saudara, 3 minggu lagi kita akan masuk ke dalam tahun 2021. Kita tanggalkan setiap dosa, kita tanggalkan setiap kepahitan saudara ya. Jadi saya suka sekali salah satu quote ataupun perkataan hikmat daripada Billy Graham saudara. Orang yang saya kagumi saudara ya. Dikatakan it is the Holy Spirit's job to convict ya. God's job to judge and my job is to love saudara ya. Dikatakan apa? Apa artinya? Adalah pekerjaan Roh Kudus itu untuk menghukum saudara. Dan juga Allah itu sebagai hakim saudara. Dan tugas saya ya saudara, mari kita angkat. Mari kita berikan tangan kita di depan saudara. Taruh di dalam hati kita ya. Dikatakan tugas saya hanya mengasihi saudara ya. Jadi membenci ataupun menghakimi itu sudah bukan hak lagi daripada orang percaya. Saya dan saudara, kita gereja Tuhan saudara ya. Jadi demikian saudara, kita belajar untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas ya. Yang pertama itu adalah perkataan, pikiran, perbuatan kita itu sama ya. Kemudian kita konsisten berbuat benar ya, baik terlihat ataupun tidak terlihat. Kemudian kita adalah pribadi yang memberi teladan perbuatan kita dengan tidak berbicara, tetapi lewat perbuatan kebenaran saudara ya. Kan sekali lagi saya sampaikan di sini, karena perbuatan karakter saudara itu berbicara jauh lebih keras daripada suara saudara ya. Kemudian juga yang keempat adalah pribadi integritas adalah pribadi yang bisa dipimpin saudara ya. Dan kemudian pribadi yang memiliki integritas, yang kelima adalah pribadi yang
setiap hasil pekerjaannya itu teruji dari waktu ataupun masalah. Karena pekerjaan itu dibangun daripada dasar kekudusan Kristus dan firman Allah, saudara. Kita berbicara dari konteks apapun, dari konteks kebenaran, saudara. Ya, jadi kita akan akhiri renungan kita pada hari Minggu ini, saudara. Ya, saya berharap kita semua, mungkin banyak di antara saudara, saya tidak mengerti dari tempat ini, yang mungkin ada dalam kesusahan, saudara, ada dalam kesulitan, ada dalam depresi ataupun tekanan, saudara. Dan saudara berkata, tahun ini adalah tahun depresi besar buat saya. Tetapi saya mau katakan dengan iman kepada saudara dari tempat ini, saudara, ya. Mari kita katakan tahun 2021, ya. Bahkan mulai daripada sekarang, saudara. Tahun ini adalah tahun restorasi Tuhan, saudara, ya. Tahun pemulihan, saudara. Bagaimana hadirat Tuhan akan Tuhan kembalikan kepada rumah-rumah berkat-berkat Tuhan. Ya, sementara kita harus ada di dalam keadaan yang mungkin tidak baik, saudara. Tapi saya percaya janji-janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu akan tetap berjalan kepada hidup masing-masing saudara. Jadi mari kita katakan tahun ini adalah tahun pemulihan besar-besaran. This is the year of the great restoration, not the great depression, saudara. Amin, saudara. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah melayani sepanjang tahun ini, saudara yang setia. Anugerah dan kasih Tuhan tetap akan menyertai hidup saudara. Dan sebentar lagi kita akan menjelang Natal. Kami segenap pelayan dan juga penata layanan daripada tempat ini mengucapkan selamat Natal, ya, selamat menyambut kedatangan Kristus, ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan itu akan melihat terang, saudara, ya. Kita akan melihat terang lewat Natal ini karena Tuhan Yesus diberikan kepada hidup kita dan Dia akan memberkati kita senantiasa gerejanya, ya. Jadi saudara, ini adalah waktunya gereja kita merestorasi, because this is the year of offering, ya. This is the year of sacrificing, sebagai mempelai wanita lagi, saudara, ya. Kita harus merespon kasih dan cinta Tuhan kepada mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat memasuki tahun integritas, tahun 2021, saudara, ya. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus, pribadi yang berintegritas itu adalah bagian dari hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala, saudara, dan kita akan berdoa masing-masing di tempat saudara, dan saya akan pimpin. Sebentar kita ambil waktu untuk kita berdoa, kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, Bapak, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, kami bersyukur Tuhan memberikan tahun 2021 yang akan kami jelang, bahkan mulai daripada saat ini adalah tahun integritas, ya Bapak. Tahun di mana kami sebagai mempelai wanita Kristus itu akan mempersembahkan yang terbaik, Bapak. Menjawab kasih kami kepada mempelai pria. Merespon Tuhan, cinta dan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam waktu-waktu kehidupan kami yang luar biasa. Terima kasih untuk tahun integritas ini, Bapak. Kau memberkati kalau ada yang di antara jemaat-Mu saat ini ada di dalam kesusahan, ada di dalam kesulitan, ya Bapak, di surga. Biarkan kami semua semakin menyucikan, menguduskan hidup kami, Bapak. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, tidak pernah terlambat waktunya, Bapak. Selalu akan tepat, Bapak, pembelaan, penyertaan Tuhan kalau kami hidup benar dan kami ditemukan, Bapak, senantiasa benar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kasih dan anugerah Tuhan Yesus menyertai hidup kami. Dan sebelum kita akhiri, saudara, daripada ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita ambil saat tenang, dan kita akan menerima berkat. Tuhan Yesus sendiri yang menghadapkan wajahnya kepada engkau, Dia yang menyinari dengan kasih sejahtera, dan bahkan juga Dia mengirim Roh Kudus-Nya untuk memimpin engkau di dalam setiap kebenaran, menolong engkau untuk mengerti kehendak Allah. Bahkan Dia yang juga memberkati tanganmu, mengangkat engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor. Bahkan Dia juga yang membuka tingkap-tingkap langit, memberikan setiap jawaban doa dan segala kerinduan, pemulihan, kesembuhan, bahkan juga restorasi di dalam setiap keluarga, menjadikan engkau pribadi yang berintegritas sampai dengan satu kesempurnaan penuh iman. Dia boleh menyebut kita di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin.
everything is shining bright. Oh, what a glorious night is Christmas.